Ketemu lagi ya. Oh iya, tadi saya baru pulang lembur ini. Ya, pulang tadi jam 9. Sampai rumah setengah 10 karena macet. Jadi istirahat sebentar dan saya rindu sekali untuk sharing kepada kawan-kawan semua. Dan dari siang ya, sementara saya kerja, walaupun saya fokus dengan pekerjaan, tetapi di hati saya itu ada sesuatu yang apa ya, semacam hal yang bagi saya itu menjadi topik buat saya untuk saya renungkan, dan saya percaya itu dari Tuhan. Seperti biasa dalam hati saya itu semacam tercerahkan tentang bahwa dosa atau kesalahan itu memang membawa dampak buat hidup kita hari ini dan ke depan hari. Tetapi kasih Tuhan akan jauh lebih berdampak, bagi kita saat ini dan hari depan. Saya katakan bahwa kesalahan, dosa, kalau kita mengalaminya, maka itu akan menimbulkan dampak, terutama rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini dia akan menjebak kita kepada hal-hal yang tidak bisa kita tolak. Ya, kita akan berada dalam situasi di mana kita akan menjadi semacam apa ya, ikut arus ya, terbawa arus. Karena rasa bersalah ini akan mendowngrade ya, status kita yang dulunya di atas, maka kita sekarang seperti mencari perkenanan, mencari penerimaan ya, karena dosa itu akan membuat kita tertolak ya, merasa tertolak dalam hidup kita ini. Nah, dengan tertolak ini akan berdampak lagi. Kalau kita lebih jauh lagi tentang tertolak, maka kita akan tanpa sadar kita akan terbawa, yang akan membawa kepada kehancuran ya, kehancuran jiwa, dan kita akan menjadi frustrasi karena rasa bersalah itu ya. Rasa frustrasi ini kita akan berusaha untuk menghilangkannya dengan ya banyak hal ya. Banyak hal itu bisa ya minum, overdosis, apapun ya. Nah, yang lebih lagi kalau rasa bersalah itu ya, kalau yang ringan-ringan atau yang sebagian orang mengatakan bahwa rasa bersalah itu membuat semangat kerja hilang, susah makan, bahkan ada yang kebalikan. Kalau rasa bersalah itu akan membuat dia overdosis ya. Overdosis itu banyak hal. Misalnya dia minum, yang saya katakan tadi, minum banyak, atau bekerja banyak, yang saya katakan workaholic. Kenapa? Karena rasa bersalah itu membuat kita downgrade ya. Jadi dengan overdosis tadi kita ingin menunjukkan bahwa kita bisa, menunjukkan bahwa kita kuat. Dan tindakan over tadi itu adalah cara untuk melampiaskan rasa bersalah tadi. Ya, kalau kita stres mungkin, nah cara menghilangkan stres dengan rasa bersalah ya banyak yang minum, ya. Atau adalah yang lain, begadang, ya. Kenapa? Memikirkan. Kenapa? Dalam situasi rasa bersalah ini kita memikirkan bagaimana caranya kita untuk naik, ya, untuk diterima orang, untuk berada di sekumpulan orang. Kita bisa terbawa arus oleh cerita mereka dengan gaya-gaya mereka. Nah, yang lain seperti saya katakan tadi, kita ya hancur, seperti menghancurkan diri. Itulah dampak dari rasa bersalah. Ya, karena dosa, karena kesalahan. Nah, saya katakan bahwa bagi orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal juru selamat, ya itulah mereka. Ya. Tetapi sayangnya ya, kalau kita sebagai anak Tuhan yang sudah ditebus, terus kita masih ada rasa bersalah, ya, mengingat dosa masa lalu. Nah, kalau kita masih terjebak dengan situasi rasa bersalah ini, ya sama seperti
Sama seperti yang tadi, sekumpulan orang yang tidak mengenal Tuhan tadi, cuma versinya mungkin lebih lebih rohani ya. Ya, kita menjadi apa ya? Kita seperti menyembunyikan rasa bersalah itu dengan banyak aktivitas, bahkan aktivitas yang overdosis itu bisa secara rohani loh. Bisa melayani secara ini, tetapi semuanya itu adalah tindakan di mana kita menutupi rasa bersalah tadi. Ya, kita bisa baik sama orang, kita bisa manis sama orang, tapi dalam hati kita penuh dengan rasa bersalah. Karena apa? Seperti saya katakan tadi bahwa rasa bersalah itu membuat kita downgrade. Dan downgrade ini adalah dampaknya selain kita menghancurkan diri tadi, lebih hancur lagi. Tapi ada upaya yang tanpa kita sadari, kita mencari perkenanan. Mencari perkenanan kepada Tuhan, mencari perkenanan kepada orang, kepada sesama, kepada pemimpin, kepada siapapun ya. Bahkan di tempat kerja pun begitu, kita akan bekerja bukan bekerja dengan ketulusan, dengan lapang hati, ikhlas, tetapi mencari kedudukan, mencari perkenanan. Kita akan ya begitulah. Makanya bukan rasa bersalah bukan menimbulkan kebahagiaan, tapi membuat kita apa? Makin down. Kita sudah hancur di dalam, ya. Tanpa kita sadari, kita hancur, makin hancur. Tapi ada kabar baiknya. Kabar baiknya bagi kita yang sudah mengenal Tuhan. Tahukah saudara, kawan-kawan, bahwa ada Alkitab menulis dikatakan di Ibrani bahwa Tuhan sebenarnya tidak pernah mengingat-ingat dosa dan ketidakbenaran kita ya. Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mengingat kesalahan dan ketidakbenaran kita. Artinya apa? Kalau manusia mungkin sering mengingat masa lalunya, bukan? Kesalahan masa lalu dia mungkin masih mengingat. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita masih mengingatkan kita akan dosa, kesalahan masa lalu. Tetapi satu hal saya mau katakan, Tuhan Bapa di sorga tidak pernah dan tidak akan pernah lagi mengingat kesalahan dan dosa Anda. Bahkan mungkin hari ini Anda salah dalam memutuskan sesuatu, atau salah dalam bertindak, atau salah dalam mengerjakan ini itu. Dan saya mau katakan bahwa Tuhan mengasihi. Tuhan tetap mengasihi. Jadi milikilah kesadaran bahwa saya dikasih Tuhan. Katakanlah kepada diri kita, saya dikasih Bapa Yahweh. Saya adalah anak yang terkasih. Dan kepada saya Bapa sudah berkenan. Jadi oke, kita bisa salah hari ini. Salah dalam bertutur kata, mungkin kita salah. Kita pernah, atau mungkin kita sudah ribut sama istri, sama suami. Kita sudah memarahi anak, kita sudah memarahi rekan kerja. Terus ketika kita sadari belakang, salah saya ini, aduh Tuhan bagaimana ini. Percaya saja bahwa ingat Tuhan mengasihi saudara. Jangan merasa bersalah, karena merasa bersalah itu ada jebakannya ya. Ya, kalau kita tenggelam dengan rasa bersalah, bukan membuat kita makin semangat bekerja, kita bahkan tidak bisa tidur, kita bisa semacam insomnia. Karena apa? Kepikiran terus. Aduh bagaimana besok saya kerja, atau bagaimana besok ini, aduh saya lupa ini, aduh gimana. Tapi bawalah semua itu kepada Tuhan dan sadarilah bahwa Tuhan Bapa surgawi begitu mengasihi, dan Tuhan tidak pernah mengingat. Tuhan tidak pernah mengingat kesalahan kita. Bahkan kesalahan tadi pun Tuhan tidak mengingat. Saya mau katakan bahwa Tuhan begitu sayang dan mengasihi. Jadi ayolah, senyumlah. Marilah kita tidur dengan tenang malam ini. Sudahlah, yang kesalahan tadi hari ini ya sudah, kesalahan minggu lalu ya sudah. Bawa itu kepada Tuhan dan mengucap syukur bahwa Bapa terima kasih karena Yesus telah mati di kayu salib, telah menebus dosa saya, dosa masa lalu saya hari ini dan ke depan. Maka saya percaya hari ini kasih Tuhan menaungi saya. Ya, saya sadar Tuhan bahwa saya begitu mengasihi Tuhan. Ya, jadi saya percaya kita hidup bahagia, bebas dari rasa bersalah. Ya, oke. Saya berdoa untuk saudara, ini hujan sekarang nih, mulai hujan bangin. Saya berdoa untuk saudara, Bapak terima kasih Bapak. Apapun yang sedang dialami oleh kawan-kawanku hari ini yang mendengarkan dan melihat tayangan ini, Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus.
apapun yang telah diperbuat hari ini, kalau itu sebuah kesalahan, saya percaya Tuhan bahwa mereka tidak terjebak dengan rasa bersalah, tetapi ada Roh Kudus yang mengingatkan kepada anak-anak Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengasihi dan Bapa surgawi tidak akan pernah mengingat-ingat setiap kesalahan dan ketidakbenaran. Kalau yang melihat tayangan ini adalah kawan-kawanku yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya bahwa inilah saatnya Tuhan, bahwa mereka mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih. Bukan Tuhan yang mereka tahu bahwa Tuhan yang penuh dengan penghukuman, tapi mereka tahu bahwa Tuhan yang mereka kenal, yang akan mereka kenal adalah Tuhan yang begitu mengasihi. Kalau kawan-kawan belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dan ingin hidup dengan kebahagiaan abadi, ikuti perkataan doa saya. Tuhan Yesus, aku bersyukur karena Kau sudah mati bagiku. Aku rindu Engkau Tuhan masuk dalam hidupku, memerintah dalam hidupku untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Aku bersyukur Tuhan bahwa masa depanku indah dan penuh pengharapan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus aku sudah menjadi anak-Mu yang dikasihi, dan kepadaku Engkau sudah berkenan. Dalam nama Yesus. Amin. Bye.